Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan dengan adanya arai Xuan Li Xuan ini maka kita bisa bersaing dengan Daosian Bintang 2. Sekarang apakah kami memiliki peluang yang besar saat mengikuti kompetisi atas nama benua ucap kelompok Xiaoyan? Dengan kekuatan kita saat ini kemungkinan menang kurang dari 10% ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Xiaoyan, jika peluang kita hanya 10% bukankah kita hanya mencari kematian dengan mengikuti kompetisi atas nama benua teriak Xiaozan. Pada saat ini Xiaoyan memandang kelompoknya dan berkata dengan tegas. Kita tidak bisa meremehkan diri kita sendiri tidak juga meremehkan musuh, tetapi kita harus membandingkan diri kita dengan orang yang sangat kuat. Jika kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih lemah dari kita, maka kita tidak akan mampu memenangkan kompetisi ini. Kalian jangan berkecil hati karena presentasi kemenangan kita yang kecil untuk kompetisi atas nama benua. Itu karena kita masih memiliki 10 tahun untuk memperkuat kekuatan kita. Sekarang kita tidak memiliki peluang menang tetapi tidak berarti bahwa kita tidak memiliki peluang menang setelah 10 tahun mendatang. Ketika kekuatan kalian semua menembus Daosian, maka teknik arai Xuan Li Xuan akan meningkat dengan tajam. Pada saat itu saya yakin barisan kita tidak dapat diremehkan. Bahkan di benua atas ucap Xiaoyan, setelah mendengar kata-kata itu semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sangat benar. Kita tidak boleh meremehkan diri mereka sendiri hanya kultivasi keras yang mampu merubah perbedaan dan meninggikan persentase kemenangan. Pada saat ini Bahtera Wu milik Lindong dan Bahtera Tabut Xiaoyan berdampingan. Sosok Lindong muncul di Bahtera Tabut dengan ekspresi wajah serius. Melihat ini Xiaoyan segera bertanya, "Saudara Lindong, apakah ada yang salah?" tanya Xiaoyan melangkah maju. Sepertinya kelompok bandit hiu yang kita bunuh sebelumnya telah ditemukan oleh petinggi mereka. Sekarang mereka mengejar kita, tujuannya adalah kita, mereka lebih cepat dari kita dan kita hanya bisa melawannya ucap Lindong tampak sedikit khawatir. Setelah membunuh Heng San mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Namun pihak musuh kali ini bahkan bisa mengejar mereka dengan kecepatan yang begitu cepat. Itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka pasti lebih kuat dari Heng San. Sepertinya dalam waktu singkat ini mereka akan menyusul kita. Bahkan jika kita berdua bergabung saya khawatir kali ini akan sulit untuk dihadapi ucap Lindong. Pada saat ini situasi Lindong tidak menguntungkan. Sekarang istri tercintanya yang bernama Ying Huan Hua baru saja membentuk kembali tubuhnya. Tentu saja dia tidak ikut untuk bertarung. Tetapi dia sangat takut Ying Huan Hua akan terkena dampaknya. Lindong menoleh Xiaoyan lalu berkata, "Sekarang istri saya masih dalam kondisi terlemahnya, bukan hal yang baik untuk bertarung dengan para bandit hiu itu. Saudara Xiaoyan, kita harus menghindari pusat perhatian terlebih dahulu," ucap Lindong mengerutkan kening. Xiaoyan secara alami mengerti kegelisahan yang dirasakan oleh Lindong. Kali ini Lindong sangat dibutuhkan untuk menjaga istrinya. Jika ini terus berlanjut maka cepat atau lambat mereka akan tersusul. Xiaoyan menepuk bahu Lindong saat berkata, "Anda tidak perlu khawatir. Saya memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Yang perlu Anda lakukan adalah menjaga istri Anda untuk mencegah bahaya apapun yang terjadi. Saya akan menghentikan mereka," ucap Xiaoyan. Mendengar ini Lindong langsung terkejut dia berkata, "Saudara Xiaoyan, kelompok bandit hiu kali ini pasti lebih kuat daripada Heng San. Apakah Anda yakin bisa menghadapinya?" tanya Lindong. "Saudara Lindong dapat yakin, karena saya berani bertarung secara alami saya memiliki kepercayaan diri," ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia menoleh ke Zeni dan berkata, "Hung Er,
Hentikan Bahtera, tabut ucap Sioyan. Melihat ini Lindong tidak hanya tidak pergi dan mencari aman, tetapi justru dipenuhi dengan niat membunuh saat berkata, "Karena ini masalahnya saya akan menemani saudara Sioyan untuk bertarung," ucap Lindong dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan melarikan diri meninggalkan orang yang sudah berjuang bersamanya. "Lindong, mengapa Anda tidak pergi? Anda tidak diizinkan terluka. Sekarang istri Anda sangat membutuhkan Anda, serahkan pertempuran ini kepada kami," ucap Sioyan. "Bagaimana saya bisa pergi sementara Anda akan bertarung? Ini adalah musuh kita bersama, oleh karena itu kita akan berjuang dan bertarung bersama," ucap Lindong. Setelah itu Lindong memanggil dua orang yang selama ini berada di dalam Bahtera Wu. Satu memiliki sosok kekar dengan fitur wajah yang keras, dan yang lainnya adalah seorang pria yang lembut dan tampan. Lindong memperkenalkan mereka saat berkata, "Ini adalah saudara lelaki kedua dan ketiga saya, ia bernama Lin Min dan Lin Yan," ucap Lindong. Setelah itu dia menoleh kedua saudaranya lalu berkata lagi, "Ini adalah saudara Sioyan yang membantu Ying Huan. Huan membentuk kembali tubuh," ucap Lindong. Lin Min dan Lin Yan menangkupkan tangannya di depan Sioyan dan tersenyum satu sama lain. Xiozan yang melihat Lin Yan dia melangkah maju dan tertawa saat berkata, "Anda juga dari ras harimau kan?" ucap Xiozan. Jika dilihat lebih cermat fisik Lin Yan dan Xiozan sangat mirip. Dari kejauhan mereka terlihat seperti dua saudara lelaki. Tetapi karakter Xiozan lebih keras dan tidak bisa diam. Jika bukan karena Xiozan mungkin Lin Yan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara seperti Xiozan. Lin Yan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Ya, saya adalah harimau suci hitam," ucap Lin Yan mengangguk. "Saya Xiozan harimau putih," ucap Xiozan. Meskipun mereka memiliki garis keturunan yang berbeda tetapi bisa dikatakan bahwa mereka masih keluarga. "Kakak Anda dan Sioyan adalah teman, oleh karena itu mulai sekarang dan di masa depan kita akan menjadi teman," ucap Xiozan menepuk bahu Lin Yan. "Kalau begitu saya Lin Yan senang berteman dengan Anda," ucap Lin Yan tersenyum. Jawaban sederhana ini membuat Xiozan tertegun. Setelah itu dia berbicara dengan Lin Yan tentang beberapa masalah darah. Setelah percakapan singkat ini di belakang Bahtera mereka sudah terlihat dengan mata telanjang bahwa Bahtera bandit hiu yang mengejar sudah muncul. Tebakan saya benar bahwa mereka adalah kelompok bandit hiu. Bahkan mereka datang dengan jumlah 4 Bahtera, saudara Sioyan. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Saya dan kedua saudara saya bisa berurusan dengan 3 orang Daosian bintang 2. Jika terdapat keberadaan Daosian bintang 3 saya khawatir hanya bisa mengandalkan saudara Sioyan, ucap Lindong memandang keempat Bahtera hitam di belakang. Bentuk Bahtera ini persis sama dengan bandit yang pernah mereka bunuh sebelumnya. Bahtera hitam itu tampak dinodai dengan banyak darah. Dapat disimpulkan bahwa Bahtera ini telah mengalami banyak pertempuran berdarah sebelumnya. Sioyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Ayo pergi. Yang terbaik adalah bertempur di Bahtera mereka, ini untuk menghindari kekacauan di dalam Bahtera milik kita dan dengan begini istri Anda juga akan aman," ucap Sioyan. Setelah kata-katanya jatuh sosok Sioyan segera melayang bersama pasukannya dan hanya menyisakan Zeni dan Jin Wusen. Di sisi terlihat 10 sosok berdiri di atas Bahtera hiu. Mereka terkejut saat melihat dari kejauhan bahwa target mereka justru akan datang dengan sendirinya. "Tuan Zenshan, mereka tidak hanya tidak mencoba melarikan diri, tetapi sebaliknya mereka mendatangi kami," ucap bawahan anggota bandit hiu itu kepada tuannya. "Saya tidak mengerti mengapa mereka sangat berani. Saya juga tidak tahu dari mana benua mereka berasal. Tetapi yang saya tahu dengan mereka datang di sini itu tidak berbeda dengan mempercepat kematiannya," ucap pemimpin pasukan itu yang ternyata bernama Zenshan. Pada saat ini Sioyan, Lindong dan yang lainnya perlahan-lahan mendarat ke Bahtera milik Zenshan. "Saudara-saudara saya yang terbunuh seharusnya perbuatan dari kalian kan?" ucap Zenshan.
Tebakan Anda tidak salah, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Oh, bagus, karena ini yang terjadi maka saya tidak perlu bicara omong kosong kepadamu. Bunuh mereka semua, teriak Zenshan. Setelah kata-katanya terdengar, lusinan siluet di belakangnya mengeluarkan senjata mereka dan bergegas ke arah pasukan Xiaoyan. Saat melihat ini, Xiaoyan berkata kepada Lindong, "Saudara Lindong, semua daosian bintang 1 ini akan diserahkan kepada Anda 3 bersaudara. Selama para pemimpin mereka terbunuh maka kita akan memenangkan pertempuran ini," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan terdengar, Lindong dan kedua saudaranya bergegas menghadapi selusin daosian bintang 1 itu. Setelah pertempuran pecah, Xiaoyan sedikit menekuk lututnya dan melesat melewati kerumunan menuju Zenshan yang menjadi kunci kemenangan. Sungguh lelucon, Anda sebenarnya ingin melawan saya 1 lawan 1 dengan daosian bintang 2 Anda. Karena Anda ingin mati maka saya akan mengabulkan keinginan Anda, ucap Zenshan mendengus dingin. Aura daosian bintang 3 tahap menengah meletus, dan cahaya menyala di tangannya saat palu godam muncul. Sosok Xiaoyan yang ada di udara mengayunkan penguasa Suan ke arah Zenshan. Palu godam dan penguasa Suan bertabrakan satu sama lain dengan suara benturan logam yang memekakkan telinga. Namun bentrokan ini tidak bertahan lama selama tubuh Xiaoyan tiba-tiba terpental ke belakang. Daosian bintang 3 menengah, ucap Xiaoyan dengan mata menyipit. Saat ini dia melihat kembali ke Zenshan dengan palu godam di tangannya. Sosok itu menatap Xiaoyan dengan ejekan di wajahnya. Daosian bintang 2 yang sepele sangat berani menghadapi saya 1 lawan 1. Hari ini Anda akan menjadi salah satu mayat yang terhormat bisa mati di bawah palu godam saya, ucap Zenshan. Xiaoyan menepuk bajunya sejenak dan menoleh ke Zenshan tanpa rasa takut sedikitpun. Setelah mengedipkan mata pada semua tim Fearless, Xiaoyan berkata lagi, "Apakah Anda tahu bahwa serangan Anda sebelumnya terasa sangat geli?" ucap Xiaoyan tersenyum. "Jika Anda mengatakan ini lagi saya pastikan Anda akan mati tanpa memiliki mayat," ucap Zenshan menjadi marah setelah diremehkan oleh Xiaoyan. "Kalau begitu kamu bisa mencobanya," ucap Xiaoyan berkata dengan suara keras. Secara alami itu adalah kode Xiaoyan untuk tim Fearless supaya mengaktifkan arai Suan Li Suan. Zenshan yang selalu diremehkan oleh Xiaoyan, dia berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda sudah gila atau Anda terlalu bodoh. Anda sangat berani untuk berbicara kepada saya seperti ini. Di tangan saya Anda tidak dapat mendukung 2 putaran serangan. Karena itu matilah," teriak Zenshan dengan niat membunuh yang besar. Dalam sekejap mata dia sudah berada tidak jauh dari Xiaoyan. Melihat kecepatan ini, Xiaoyan sedikit menyeringit, dia mundur dengan tiba-tiba sebagai respon. Ketika Xiaoyan mundur, Zenshan segera tersenyum dingin. Namun pergerakannya tidak melambat, justru ia semakin cepat. Palu godam yang ada di tangannya dengan keras menabrak dada Xiaoyan. Kekuatan yang cepat dan ganas membuat Xiaoyan tidak punya waktu bereaksi ataupun melawan. Di dada Xiaoyan seluruh armor besi yang melindunginya langsung rusak terkena serangan ini. Dada Xiaoyan pengap dan darah besar menyembur keluar. "Celah kekuatan ini memang terlalu besar," ucap Xiaoyan dan menstabilkan tubuhnya. Tetapi hanya dalam waktu singkat nafas Xiaoyan kembali pulih normal seolah dia tidak terluka. Dan baju besi yang rusak dipersatukan kembali, kemampuan pemulihan yang bagus, ucap Zenshan terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. "Anda bisa menyerang lagi," ucap Xiaoyan tersenyum jahat di sudut mulutnya. Api surgawi meledak dan teratai api berwarna-warni terkondensasi di antara kedua telapak tangannya. Teratai api perlahan membesar, itu memancarkan semacam kekuatan penghancuran yang sangat mengerikan. "Angry Buddha Lotus Flame pergi," teriak Xiaoyan. "Apakah itu kartu truf Anda? Sekarang saya ingin melihat seberapa banyak Anda bisa menggunakan kemampuan pemulihan," ucap Zenshan. Menghadapi Angry Buddha Lotus Flame itu, sosok Zenshan tidak bermaksud menghindarinya. Dalam pandangannya Xiaoyan hanya daosian bintang 2 yang sepele.
Bagaimana mungkin kekuatan yang diciptakan Daoxian Bintang 2 bisa menyakitinya? Serangan yang tidak berguna, ucap Zensan. Angry Buddha Lotus Flame itu meledak tepat di depannya. Suara teredam yang memekakkan telinga terdengar, itu disusul oleh gelombang besar yang tercipta. Kekuatan ini mengguncang area di sekitar dan menyapu seluruh bahtera. Ledakan teratai api ini juga menerangi lautan ketiadaan di sekitarnya. Di bawah ledakan Angry Buddha Lotus Flame tiba-tiba satu sosok samar-samar terlihat. Itu adalah Zensan yang menyeret palu godam, bahkan ledakan yang mengerikan sebelumnya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Sosoknya perlahan-lahan berjalan di tengah-tengah ledakan api. Kesenjangan antara 2 bintang dan 3 bintang memang sangat besar. Dan ada celah yang sangat besar dalam kekuatan, ucap Xiaoyan. Itu secara alami tidak mengejutkan Xiaoyan, tidak heran setelah melahap beberapa 3 keajaiban. Tetapi kekuatannya bahkan tidak meningkat setelah menjadi Daoxian. Celah antara setiap bintang Daoxian memang sangat luar biasa besar. Sementara Xiaoyan mengurutkan kening, suara Zensan itu terdengar. Bajingan kecil, sekarang apakah Anda tahu celah yang tidak dapat diatasi antara saya dan Anda, ucap Zensan. Suara itu datang dari ledakan nyala api Xiaoyan. Di dalam nyala api sebuah bayangan palu tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sangat gugup dan segera mengangkat penguasa Suan untuk memblokir. Tetapi kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan kekuatan besar menggedor dada Xiaoyan. Segera seluruh tubuh Xiaoyan melesat ke belakang dengan semburan darah bercampur dengan organ-organ dalam yang patah terdengar. Tubuh Xiaoyan seperti layang-layang dengan tali yang putus. Palu godam ini secara langsung hancurkan fisik Xiaoyan secara serius. Hahaha, saya tidak percaya Anda tidak mati dengan serangan palu godam saya, ucap Zensan tertawa ketika dia melihat Xiaoyan. Sementara Zensan yang mengira bahwa Xiaoyan sudah mati, tiba-tiba suara Xiaoyan terdengar, serangan ini masih sangat geli. Saya ingin merasakannya lagi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan-lahan berdiri lagi, dia mengguncang tubuhnya dan meludahkan darah, luka-lukanya pulih kembali pada tingkat yang ajaib, bajingan adalah masih bisa pulih dengan cepat, ucap Zensan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.